Selamat datang di channel Potret Matematika. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sasaran kerja pegawai atau sering disingkat SKP, khususnya untuk jabatan fungsional tertentu. Jadi di sini aplikasi ini nanti bisa digunakan oleh beberapa jabatan fungsional tertentu ya untuk menyusun sebuah sasaran kerja pegawai atau SKP, di antaranya guru mata pelajaran, kemudian guru kelas, guru BK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, dan lain-lain. Jadi ini bisa digunakan untuk semua jabatan fungsional tertentu ini. Oke, pada tampilan awal aplikasi di sini ketika kita buka, ini basis aplikasinya Microsoft Excel ya. Jadi ketika dibuka nanti tampilannya seperti ini. Namun ketika misalnya kita ingin membuka setiap menunya misalnya tidak bisa gitu ya. Misalnya kita klik data umum tetap seperti ini. Ini diklik juga tetap seperti ini. Nah, berarti ini kita harus mengaktifkan makro Excel-nya terlebih dahulu karena dia ini menggunakan VBA atau Visual Basic for Application. Jadi kita aktifkan dulu makro Excel-nya. Oke, cara mengaktifkannya bisa kalau misalnya dia muncul seperti ini tinggal diklik Enable Content. Tetapi kalau misalnya tidak muncul seperti ini, lalu ini bermasalah ketika diklik tidak bisa, maka nanti kita melalui menu file. Oke, kita coba ini ya. Kalau ini diklik bisa, nah, coba kita klik, nah, ini udah bisa. Tetapi kalau misalnya ini tidak bisa, ketika diklik yang tadi, kita ke menu file ya, kita ke menu file, kemudian di sini ada option. Di paling bawah ada option, kita klik, kemudian cari ini ya, Task Center, lalu diklik ini Task Center settingnya, kemudian cari makro setting, oke, lalu ini enable all macros, kita klik ini lalu klik oke. Jika sudah seperti itu, maka ini aplikasinya sudah berjalan seperti normal biasa gitu ya. Jadi itu untuk mengaktifkan makro. Kemudian untuk kali ini, di tutorial kali ini, kita akan mencoba bagaimana cara mengisi identitas guru, lalu penilai. Kemudian kita juga nanti mengisi target kerja gitu. Target kerjanya ada di menu sasaran kerja pegawai yang ini. Gitu ya. Kita mulai dari data umum dulu. Kita isi data atau identitas, misalnya identitas guru mata pelajaran. Kita coba ketikkan, misalnya ini saya sendiri ya. Saya akan ketik nama saya. Kemudian yang berikutnya NIP. Seperti ini. Jadi nama dan NIP sudah, lalu pangkat atau golongan kita tinggal pilih di sini ya. Kita klik yang tanda segitiga ini. Kita cari sesuai dengan pangkat atau golongan kita. Saya misalnya golongannya penata tingkat 1 3D. Maka di jabatan atau pekerjaan ini nanti akan muncul secara otomatis sesuai dengan pangkat golongan. Lalu berikutnya unit organisasi. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Tanjung. Nah, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ini jumlah jam mengajar. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika kita menjabat sebagai kepala sekolah, maka jumlah jam mengajar maksimalnya 6, gitu ya. Namun jika kita menjadi wakil kepala sekolah atau sejenisnya, yang saya sebut sejenisnya ada kepala
perpustakaan, kemudian kepala laboratorium, kepala bengkel, atau kepala prodi ya, program studi, maka jumlah jam mengajar maksimalnya 12 jam. Lalu jika guru BK, maka jumlah jam mengajar itu sama dengan jumlah siswa ya, siswa bimbingannya dibagi 6,25. Misalnya jumlah siswa bimbingannya 150, berarti jumlah jam mengajarnya 150 dibagi 6,25, nilainya 24 gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan, karena saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah, maka di sini jam maksimal saya mengajar itu saya isi 12. Tetapi kalau kita guru biasa ya, tidak menjabat sebagai wakil kepala sekolah maupun yang lain itu, maka di sini sesuaikan dengan jumlah jam kita mengajar. Saya pilih 12 jam. Kemudian target presentase angka kredit PK guru. Nah, ini diisi di awal ya. Jadi kita harus memiliki target nilai PK guru kita. Nah, di sini saya targetkan di sini nilainya 100%. Ini ya. Ini target awal tahun gitu, untuk nilai PK guru saya. Kemudian tugas tambahan yang mengurangi jam. Tadi saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah, maka di sini saya akan pilih wakil kepala sekolah. Nah, ini silakan disesuaikan ya. Wakil kepala sekolah, kalau misalnya kepala perpustakaan berarti pilih kepala perpustakaan, seperti itu. Kemudian ini juga target penilaian kinerja wakil kepala sekolah juga saya berikan target di sini 100%. Nah, jadi ini saya isi di awal tahun ketika saya menyusun sasaran kerja pegawai. Oke, kemudian yang ini realisasinya ini nanti akan diisi ketika kepala sekolah sudah memberikan nilai PK guru kepada kita. Misalnya di akhir tahun biasanya kepala sekolah memberikan hasil dari penilaian kinerja guru. Nanti ini kita isi setelah ada nilai PK guru kita. Kemudian berikutnya, kalau ini sudah selesai, lalu kita beranjak ke identitas pejabat penilai. Nah, yang pertama untuk pejabat penilai, ini saya sebagai guru, kemudian wakil kepala sekolah, lalu di sini saya pilih inilah yang menilai saya gitu, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah yang menilai, kemudian unit kerjanya di mana, silakan ini diisi. Ini bisa diubah ya, yang kuning-kuning ini bisa diubah. Lalu setelah identitas pejabat penilai sudah, kita lanjut ke identitas atasan pejabat penilai kita. Misalnya atasan kepala sekolah berarti kepala UPTD jika dia menggunakan UPTD gitu. Tapi kalau misalnya kita menjabat sebagai di sini misalnya kepala sekolah yang akan mengisi, berarti pejabat penilainya kan UPTD gitu kan. UPTD, lalu atasan UPTD siapa yang akan menilai atau sebagai atasan dari pejabat penilai gitu. Ini silakan disesuaikan dengan kondisi di daerah kita masing-masing. Kemudian berikutnya pengaturan tempat dan tanggal penetapan. Nah, ini yang pertama ini tempat tanggal pembuatan SKP. Ini kita laksanakan biasanya di awal tahun ya, di awal tahun. Di sini saya buat di tanggal 2 Januari 2020. Lalu tempat tanggal penilaian capaian SKP, berarti ini penilaian oleh kepala sekolah maksudnya ya. Penilaian kepala sekolah nanti terjadi di akhir tahun, tanggal 31 Desember 2020. Kemudian tanggal pembuatan PPK atau DP3, itu tanggal di akhir ya, di akhir tahun. Lalu tanggal penyerahan DP3 kepada guru, ini biasanya di awal tahun depan gitu. Di awal tahun depan. Kemudian ini juga sama. Lalu jangka waktu penilaian. Berarti ini jangka waktu penilaian
jika kita bekerja di dalam satu unit organisasi itu 1 tahun full, berarti dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Jika ini sudah selesai diisi, maka berarti identitas ini sudah lengkap ya, berarti ya. Identitasnya sudah lengkap diisi. Nah, untuk mengakses tutorial ini, kita bisa mengaksesnya melalui ini ya. Di ini kita tinggal klik logo ini ya. Kita klik, nanti akan diarahkan menuju tutorial yang ini. Oke, berikutnya jika ini sudah selesai, kita lanjut ke pengisian target kerja atau sasaran kerja pegawai. Berarti ini sudah clear, ini sudah selesai lengkap diisi. Lalu kita pindah ke menu berikutnya, yaitu sasaran kerja pegawai. Kita klik ini. Nah, maka akan muncul formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Nah, jadi ini formulirnya. Lalu kita isi di sini sesuai dengan target yang ingin kita capai gitu. Misalnya saya seorang guru mata pelajaran, berarti di awal ini untuk pendidikan ini saya rasa saya tidak ada melanjutkan ya. Nah, saat ini saya tidak melanjutkan, maka ini saya kosongkan. Kemudian di pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, di sini saya pilih untuk poin yang pertama, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Ini untuk guru mata pelajaran maupun guru kelas juga sama ya. Kalau misalnya kita menjabat sebagai wakil kepala sekolah juga sama. Ketika kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran, ini yang harus kita pilih. Kemudian berikutnya saya akan pilih, tadi kan saya menjadi wakil kepala sekolah ya, berarti ini saya isi juga nih. Ini saya isi 1, nah, seperti itu. Maka nanti nilai angka kreditnya terhitung secara otomatis. Lalu berikutnya saya akan mengisi sesuai dengan target kerja saya dalam 1 tahun. Misalnya saya menyusun kurikulum pada satuan pendidikan, ini saya pilih ini. Kemudian menjadi pengawas penilai, ini juga saya akan pilih. Kebetulan saya bukan wali kelas, berarti ini saya kosongkan. Tetapi kalau kita sebagai wali kelas, berarti ini harus dipilih juga. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya juga pembimbing ekstrakurikuler, berarti ini saya pilih. Dan ini dihitung secara otomatis ya, secara otomatis, tinggal kita pilih saja. Lalu di sini ada menjadi pembimbing dan pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, jika kita sebagai pembimbing, ini kita pilih. Kemudian yang terakhir di poin B ini ada melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ini khusus dipilih oleh guru kelas di sekolah dasar gitu ya. Di sekolah dasar ini wajib dipilih. Oke, kalau ini dipilih, nah maka seperti ini. Oke, kebetulan saya guru mata pelajaran, berarti saya tidak memilih khusus untuk guru kelas ini. Oke, jadi itu yang saya pilih untuk poin B. Selanjutnya ke poin C, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menargetkan dalam 1 tahun saya mengikuti beberapa diklat ya, diklat atau mengikuti diklat fungsional. Misalnya untuk diklat fungsional yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam itu saya rencananya, ini baru rencana ya, ini baru rencana di awal tahun. Misalnya 3. Kemudian yang ini yang lebih dari 81 jam rencananya satu kali. Seperti itu. Lalu berikutnya saya juga akan berencana mengikuti seminar, misalnya menjadi pembahas ya, menjadi pembahas atau menjadi peserta. Nah, jadi ini isian ini semua itu tergantung kita yang ingin kita targetkan.
Nah, misalnya saya ingin menjadi peserta pada kegiatan ilmiah dalam seminar misalnya. Ini saya biasanya isi 1 misalnya ya, ini contoh saja. Lalu membuat karya tulis misalnya, membuat karya tulis berupa hasil penelitian yang saya saya simpan di sekolah. Nah, misalnya nih, yang ini ya, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, kemudian diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan. Nah, misalnya saya pilih 1. Berarti ini target kerja saya dalam 1 tahun. Kemudian berikutnya lagi, nah ini tinggal kita pilih ya, yang mana yang cocok untuk kita, yang ingin kita targetkan dalam 1 tahun ke depan. Kemudian apa lagi nih? Nah, masih banyak ya, misalnya buat alat peraga, alat pelajaran gitu. Misalnya saya ingin membuat alat pelajaran 1, kemudian alat peraga misalnya 1, seperti itu. Nah, berarti yang bagian C ini sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai saya pilih yang mana saya ingin ikuti gitu. Lalu untuk bagian kedua, unsur penunjang tugas guru. Misalnya saya di unsur penunjang ini misalnya menjadi pengawas ujian. Ya, pengawas ujian. Ini misalnya dalam 1 tahun itu kan ada ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Itu dalam 1 semester saja sudah ada 2 ujian. Belum lagi ujian sekolah itu yang ini ya, yang di bawah. Ujian untuk ujian nasional, ini ujian sekolah. Berarti ini biasanya dalam 1 tahun itu ada 5 ya, ada 5 kali ujian gitu. Kemudian berikutnya lagi menjadi anggota organisasi profesi. Misalnya saya sebagai pengurus aktif Matematika Nusantara misalnya. Jadi saya pilih ini 1. Lalu saya juga sebagai pengurus aktif MGMP misalnya. Berarti ini saya pilih 2. Matematika Nusantara dan MGMP gitu, sebagai pengurus. Lalu saya juga sebagai anggota aktif organisasi profesi. Misalnya saya aktif di 2 organisasi atau 3 organisasi gitu ya. Misalnya saya pilih 3 organisasi. Lalu jika sudah 3, maka di sini akan muncul nanti ya berapa nilainya. Kemudian saya juga menjadi tutor misalnya nih, menjadi tutor. Setiap 2 jam pelajaran itu dihitung, misalnya 1 kali 22 jam pelajaran nilainya 0,04. Misalnya saya menjadi tutor itu misalnya dalam 1 diklat 32 jam, berarti ada 16 kali 2 jam. 16 kali 2 jam, seperti itu. Kemudian juga saya targetkan mendapatkan piagam penghargaan dari beberapa misalnya event yang saya ikuti. Misalnya saya targetkan ada 3. Nah, seperti ini. Jadi ini target kerja saya dalam 1 tahun. Nah, lalu jika sudah selesai kita targetkan, nah, kita akan atur yang ini ya, yang kosong-kosong ini kan tidak kita perlukan ini, yang kosong-kosong ini. Yang baris kosong ini kan kita tidak perlukan. Yang kita perlukan adalah yang kita isi saja gitu. Nah, sehingga yang kosong ini kita harus sembunyikan dulu. Kita sembunyikan ya. Yang kosong ini kita sembunyikan. Caranya adalah tinggal kita klik di sini ada menu sembunyikan. Sembunyikan. Kita klik sembunyikan. Maka yang kosong tadi itu udah disembunyikan gitu. Tinggal yang muncul adalah yang kita isi. Nah, seperti ini yang muncul adalah yang sudah saya isi semua itu tadi. Seperti itu. Jadi itu caranya. Lalu terakhir saya akan lengkapi nih kualitas, kemudian waktu targetnya. Untuk ini biasanya kalau kualitas kita inginnya itu maksimal gitu ya. Berarti misalnya 100% gitu. Berarti ini saya isi 100.
Untuk kualitas itu saya isi 100. Oke, kemudian di sini juga untuk waktunya ya. Nah, biasanya ini kalau tidak ada halangan dalam satu unit organisasi dalam 1 tahun kan 12 bulan gitu. Tapi kalau misalnya kita ada pindah tugas, berarti kita sesuaikan saja ini bulannya sesuai dengan lamanya kita bekerja di tempat tersebut gitu. Oke, ini saya pilih saja 12 dulu sebagai contoh. Kemudian untuk diklat fungsional yang lamanya 81 sampai 180 jam itu biasanya minimal itu 3 bulan ya, 3 bulan gitu. 3 bulan. Kemudian kalau yang 30 sampai 80 jam biasanya kalau 32 jam itu yang standar itu biasanya kita laksanakan selama 5 hari. 5 hari kalau dia 3 ditargetkan 3 kali diklat berarti tinggal kali 3 berarti 5 kali 3 berarti 15 di sini ya 15 hari 15 hari di sini targetnya 100%. Oke, kemudian berikutnya lagi menjadi peserta ini biasanya 1 hari kan, 1 hari untuk seminar misalnya ini saya targetkan 1 hari. Lalu membuat karya tulis berupa laporan penelitian. Nah, saya targetkan di sini 6 bulan. 6 bulan selesai laporan saya gitu. Kemudian membuat alat peraga. Ini saya targetkan 100%. Lalu saya kerjakan selama 1 tahun. Oke, 12 bulan ya. Kemudian unsur penunjang. Nah, ini ketika misalnya saya mengawas dalam satu ujian, biasanya kita ngawas kan 5 hari dalam satu kegiatan, misalnya penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester itu kan rata-rata 5 hari gitu. 5 hari kita kali dengan 5 berarti ada 25 hari. 25 hari target kerjanya 100%. Oke, ini target kerja saya isi semuanya rata ya 100%. Lalu misalnya ini, nah ini biasanya kalau menjadi pengurus itu kan ini dihitung per tahun ya, per tahun. Begitu juga dengan anggota. Berikutnya lagi menjadi tutor tadi, misalnya 16 jam ini dilakukan 5 hari kan, biasanya 5 hari itu 32 jam, 5 hari. Lalu untuk piagam penghargaan ini saya rencanakan 3 sertifikat ini dalam waktu 1 tahun 12 bulan. Jadi ini isian saya untuk target kerja saya selama 1 tahun ke depan. Ini saya susun di awal tahun 2020. Oke, seperti itu untuk penyusunan identitas dan target kerja dalam pengisian sasaran kerja pegawai atau SKP. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya terkait tentang bagaimana menilai sasaran kerja pegawai oleh pejabat penilai. Sampai jumpa.